Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini, yang sudah hadir, yang sudah menyimak, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hanya sekedar mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini. Di pagi hari ini saya mau membahas tentang zakat. Saya akan membahas tentang esensi dari zakat ya teman-teman. Esensi dari zakat ya teman-teman semuanya. Halo Mbak Tiara, selamat pagi Mbak. Kita akan bahas tentang zakat ya teman-teman semuanya ya. Biasanya ya, kalau kita tahu ya, biasanya itu kan kalau di dalam agama Islam, zakat adalah sebuah kewajiban ya. Kewajiban yang harus ditunaikan untuk manusia ya. Supaya tujuan kalau di dalam agama Islam, tujuan dari berzakat adalah salah satunya itu untuk membersihkan harta gitu kan ya. Ada yang satu untuk membersihkan harta, kemudian yang selanjutnya esensi dari zakat itu manfaat ya. Tujuan dari berzakat kalau di dalam agama Islam selain untuk membersihkan harta, maka disitulah ada yang disebut dengan kewajiban ya. Kan wajib ya bahasanya. Nah, sebenarnya di sini tuh kewajiban ya. Kewajiban itu tuh kalau di ranah jiwa ya, kita akan membahasnya bukan lagi sekedar hukum ya. Ya, jadi akhirnya tuh sebenarnya kalau kita belajar agama Islam tidak hanya belajar hukumnya ya, tapi belajar terkait keterhubungan antara hukum-hukum yang ada dengan energi, dengan jiwa gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kebanyakan di luar sana itu akan menjelaskannya ya dari hukum saja ya. Misalkan kamu harus harus berzakat, kalau tidak berzakat nanti kamu itu tidak dapat pahala, atau kalau kamu tidak berzakat nanti kamu itu akan dibenci Tuhan, misalkan gitu. Jadi kebanyakan yang dijelaskan di luar itu basisnya itu masih pada basis dogma ya, dogma dan masih ada transaksional ya toh. Teman-teman tahu kan transaksional itu seperti apa sih? Ya, transaksional yaitu antara penjual sama pembeli. Ya, namanya transaksional itu kan pasti penjual dan pembeli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Ya, menjual dan membeli itulah yang disebut dengan bertransaksional. Nah, bertransaksional otomatis kalau misalkan tidak ada yang beli kecewa, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ada orang beli kan harusnya pakai uang ya, pakai sesuatu yang bisa ditukar. Tapi misalkan orang yang beli itu tidak bawa apa-apa, sehingga ya kita mau dong kan nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan transaksional. Ya, hubungannya itu masih kayak hubungan transaksional, ya jual beli seperti itu. Nah, di sini kita akan lebih dalam membahas esensi dari zakat yang lebih dalam ya, supaya teman-teman paham maknanya seperti apa, dan akhirnya mungkin ya kalian akan bisa berzakat dengan kesadaran, bahasanya gitu. Nah, berzakat ini kan mengalirkan. Jadi bahasa zakat ya, zakat itu kan aslinya itu mengalirkan apapun loh ya. Jadi esensinya itu mengalirkan tuh tidak hanya mengalirkan uang ya, tapi mengalirkan apapun yang memang sudah ada dalam diri kita. Ya, alirkan saja semua. Misalkan kalian bisa berbuat baik, melakukan kebaikan ya. Silahkan lakukan kebaikan. Ya, silahkan lakukan kebaikan. Jika misalkan kalian hanya punyanya ilmu ya, misalkan kalian tuh dititipi oleh Tuhan itu keilmuan, ya, keilmuan yang Tuhan titipkan kepadamu. Nah, dari keilmuan itu ya teman-teman, keilmuan itu kalian tuh bisa mengalirkan ya. Jadi misalkan kalian tuh tidak punya uang, tapi kalian bisa mengalirkan ilmu.
ya, ilmunya itu bisa dialirkan. Ya dengan cara apa? Misalkan kalian bisa nih memberi nasihat orang, misalkan ada orang yang butuh nasihat ya kepada kamu ya. Kemudian kamu itu akhirnya apa? Kamu akhirnya bisa memberi nasihat kepada dia. Atau kamu misalkan live ya kayak saya gini loh, aku kan misalkan pas ada aliran-aliran ya, saya itu tak alirkan gitu loh. Misalkan saya itu sudah waktunya diberikan oleh Tuhan, disuruh mengalirkan nih, oh ini kayaknya kudu dialirkan, kudu disampaikan ya, akhirnya saya itu menjadi tampungan ya, saya menjadi wadahnya Tuhan untuk saya alirkan ilmunya ini lewat live, lewat tulisan-tulisan ya, lewat saya upload di YouTube, jadi dialirkan, tidak ditampung saja, tidak ditampung ya. Kalau segalanya ditampung, maka semua ini tidak akan bersih ya teman-teman, bahasanya gitu ya gampangannya. Kalau aku bisa menganalogikan zakat itu seperti sungai ya, seperti aliran air. Nah sungai aliran air itu kan harus mengalir, dialirkan, harus ngalir. Kalau ngalir kan air itu akan apa? Bersih kan ya. Beda ya sama misalkan ada sungai yang memang nggak ada aliran, jadi dia itu cuma diem, airnya cuma menggenang dan diem, otomatis airnya apa? Dia akan keruh, akan kotor. Makanya kenapa kalau kita menampung ya, uang itu cuma ditampung tok ya, misalkan tidak diinvestasikan ya, misalkan tidak diinvestasikan dengan yang lain, atau kalian tidak menambah keilmuan ya dengan kalian menukar ya, uang itu kan dialirkan, kalian misalkan ikut kelas-kelas gitu kan, dan akhirnya apa, uang itu tuh berarti loh, tidak hilang ya, uang itu berubah energi menjadi keilmuan yang akhirnya kamu itu paham gitu. Misalkan kemudian kalian misalkan bersedekah ya, itu dialirkan, keberkahan dapat. Jadi aslinya kita tidak pernah kehilangan harta yang kita alirkan, kita tidak pernah kehilangan keilmuan yang kita bagikan kepada yang lainnya. Justru karena kita ngalirin terus ya, dialirkan nih apa yang Tuhan berikan sama kita, kita alirkan, tidak kita tampung aja ya. Akhirnya apa? Akan selalu diberikan aliran terus. Ya, bahasanya disok gitu ya. Disok itu digrojok gitu loh, digrojok uangnya terus menerus ya, dialirkan, kita kasih yang lain, kita dapat lagi. Akhirnya apa? Kerannya itu akan isi keluar gitu ya. Seperti energi itu juga ngalir. Energi itu kan harusnya itu ya wayahe ya, waktu nih sedih yo sedih nangis, waktu nih bahagia yo dinikmati bahagianya, waktu nih kecewa ya wis diakui, diterima kecewanya. Nah itu kan akhirnya ngalir ya apa adanya gitu ya, sama seperti uang. Jadi analogi jiwa ruh kita itu sama seperti materi yang ada di luar ya. Kalau di dalam diri kita kan energi ya, bahasa energi itu mengalir. Nah kalau di luar diri materi itu juga dialirkan yang disebut dengan zakat. Berzakat dialirkan, ngalir ke terus ya, dialirkan nanti dikasih lagi, dialirkan lagi, dikasih lagi, seperti itu ya. Makanya kenapa orang-orang yang semakin memberi itu akan selalu diberikan yang lebih lagi, karena dia selalu mengalirkan ya, dia selalu tampungan, dirinya itu bukan untuk tampungan ya, tubuh fisiknya dia bukan tampungan ya, uangnya dia juga bukan ditampung, kebaikan atau ilmunya dia juga bukan ditampung, tapi apa, dialirkan kepada yang lainnya. Kalau udah dialirkan ya kepada yang lainnya, maka akhirnya itu semua menjadi keberkahan gitu ya bahasanya gitu. Makanya kenapa ada yang disebut dengan zakat, tapi orang-orang itu kan mengartikan berzakat itu kan harus dengan uang yang itu ada persenannya ya, misalkan ada 2,5% kayak gitu. Padahal ya kita itu kalau berzakat itu ya makna terdalamnya itu tidak hanya uang ya, tapi apapun yang kalian miliki, yang kalian tuh sudah dikasih nih sama energi ilahi ya, tapi kalian tuh tidak mau mengalirkan itu ya, kalian tuh tidak membagikan itu ya, kalian cuma diem aja gitu ya, dia itu akan memaksa ya, bahasanya itu nggak enak banget ya, di dalam badan kamu tuh pastinya nggak nyaman gitu loh. Makanya kenapa nggak bisa ya kita itu hanya membendung itu ya, sesuatu yang dibendung, sesuatu yang memang seperti air sungai yang dia itu cuma diem ya, diem aja nih, airnya itu pasti kotor ya,
dia pasti kotor, makanya seperti badan. Ya, seperti jadi ini sama ya, zakat ini tuh tidak hanya di materi loh ya. Tapi saya tuh menjelaskannya sama ke badan pun juga. Ya, ketika kamu itu menyumbat energimu ya, dengan kamu menahan apapun, ya, emosi itu kan harusnya kan juga mengalir ya. Ya, energi emosi itu kan harusnya ngalir-ngalir gitu loh, kayak apa adanya seperti bayi gitu ya. Kalau misalkan dia itu tuh harus nangis ya, dia pasti nangis, nggak bisa ya bayi itu disuruh disuruh nahan tuh kan nggak bisa lah. Itu aslinya jiwa kita yang harusnya seperti itu. Kita itu tidak pernah ya apa ya, berjalannya waktu semakin kita dewasa semakin kita itu akan banyak memiliki memiliki diri palsu atau topeng yang sangat tebal banget sehingga kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri. Nah, disitulah akhirnya kita nggak berzakat loh ya. Kalau kamu bisa jujur dengan dirimu ya, disinilah zakat tadi yang sudah saya bahas tentang uang, tentang harta-hartaan ya, tentang sesuatunya tadi sudah di depan, dan sekarang kita lebih dalam lagi bahwa karena saya juga lebih banyak membahas tentang emosi ya, makanya di sini kenapa zakat tentang emosi ini pun juga sangat penting. Kalian mengalirkan atau bahasanya pengakuan ya, pengakuan atas dirimu, apa yang kamu rasakan dalam batinmu, dan kamu mengakui itu dengan kejujuran hatimu, dan kamu menerima segalanya, maka itulah yang sudah disebut dengan zakat. Tapi kalau kamu menahan perasaan kamu ya, itu sudah menyumbat energi tubuhmu sendiri, dan kamu tidak jujur ya dengan hatimu. Bahasanya ya, antara jiwamu, antara logikamu, antara apapun tuh ya nggak sinkron nih, makanya dia tuh tidak nyaman, akan ada kebentrokan, akan ada banyak suara di pikiran. Makanya sesimpel apa sih biar suara pikiran tuh tidak terus-terusan muncul ya, dan dia akan nyaman gitu ya, dengan cara diakui semuanya dengan kejujuran ya. Makanya orang yang jujur itu pasti energinya dia itu gede banget, karena dia hidup menjadi dirinya sendiri dan apa adanya. Nah, semakin dia pasti energinya pasti ya gede. Kalau udah gede energinya apa adanya, bahasanya dia itu jadi orang yang polos ya. Tapi polos bukan bodoh loh ya. Ya, orang yang polos tuh maksudnya bukan yang nggak tahu apa-apa kayak kesannya bodoh, enggak. Karena dia memang jujur ya, seperti anak kecil. Nah, jadi orang itu kalau sudah jujur dan seperti anak kecil di situ, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi dia itu dalam energinya dia itu gede banget. Makanya dia menjadi sumber magnet gitu ya untuk sekitarnya. Terus sekitarnya pun juga sepertinya itu nyaman-nyaman aja nih sama dia. Kemudian mereka itu datang ya, maksudnya datang tuh untuk meminta bantuan, untuk meminta solusi dan lain-lain ya, karena apa ya, dia membawa energi apa adanya itu tadi ya, natural gitu loh, bahasanya kayak gitu ya. Makanya zakat ini tuh kan luar biasa ya. Ya, tidak melulu dengan uang yang 2,5% misalkan ya, tidak hanya seperti itu, tapi ya memang zakat ini lebih dalam ya. Dari sisi emosional juga ada zakat, dari sisi materi juga ada zakat, dari sisi apapun di luar diri dan di dalam diri itu juga ada yang disebut dengan zakat itu sendiri. Jadi makna terdalam dari zakat itu adalah mengalirkan apapun. Ketika kamu mengalirkan segala emosimu, perasaan kamu ya, maka disitulah energimu mengalir lagi, itulah kamu sudah berzakat gitu ya. Kamu sudah berzakat dengan dirimu ya, kamu sudah berzakat, ruh kamu tuh berzakat ya, untuk tubuh kamu, untuk jiwa kayak gitu. Kemudian ketika kamu juga mengalirkan keilmuan yang kamu miliki, yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kamu, kemudian kamu juga mengalirkan harta kamu juga ya, harta kamu nih, misalkan kan kamu juga ada energi berupa materi ya, materi kamu juga alirkan, itu juga sudah berzakat. Dengan tubuh fisik kamu, misalkan kamu bisa membantu yang lainnya dengan ketulusanmu, itu juga sudah berzakat. Dengan senyumanmu pun, dengan doamu pun, itu juga sudah mengalirkan apa yang sudah Tuhan titipkan, yaitu apa sih, cinta kasihnya Tuhan lewat diri kamu, dan kamu alirkan kepada sesama yang lain di luar kamu. Nah, itulah yang disebut dengan berzakat. Semoga teman-teman di sini sudah apa ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan di sini. Seperti biasanya, nanti ketika teman-teman
yang baru bergabung di sini, silahkan bisa merapat di YouTube-nya Zero Ismi ya. Ya, ketika nanti kalian bisa merapat dan bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Karena tadi sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya memang live-nya ini hanya untuk membuat video-video saja yang akhirnya akan saya save ya, yang akan saya bagikan di YouTube supaya banyak teman-teman yang tidak ketinggalan informasi, yang bisa menyimak ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Nanti silahkan bisa bergabung di ini ya, di YouTube-nya saja, di YouTube-nya Zero Ismi ya. Di situ semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini ya bisa menjadi kebermanfaatan buat teman-teman semuanya ada di sini, dan ini adalah ekspresi dari ketuhanan yang sedang menggunakan diri ini untuk mengekspresikan keilmuan Tuhan itu sendiri. Jadi di sini kita mulai menyadari penuh bahwa kita hanya penyaksi atas kehidupan yang sudah Tuhan pakai diri kita. Jadi kita adalah wayangnya, kita yang hanya tahu saja, tidak sebatas, tidak lebih dari tahu, kita hanya itu saja. Jadi akhirnya ketika kita nanti stay ya, gampang balik pada kesadaran, maka kita akan tahu gejolak dari ego yang sedang muncul atau pikiran yang sedang bergejolak gitu ya, dan kita bukan yang mereka semua ya. Kita bukan mereka semuanya, kita adalah penyaksi atas kehidupan cerita dari Tuhan itu sendiri yang sedang menggunakan diri kita untuk mengekspresikan kekuasaannya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, damai selalu ya, menerima dualitas hidup, merayakan segala rasa batin yang sekarang ada, positif maupun negatifnya, itu adalah wajah Tuhan yang sempurna ya. Kebaikan keburukan adalah dualitas kebahagiaan, kedamaian, dan wajah Tuhan yang harusnya memang kita rayakan. Dan ayo kita bersama-sama melatih diri untuk terus menerima dualitas hidup ini. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.